الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Seluruh pujian dan segala syukur hanyalah untuk yang menciptakan kita, pemilik langit dan bumi, Rabbuna yang kita sembah, Ilahunal Wahidul Ahad, Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmatnya kepada kita. Kita diberi oleh Allah berbagai macam ujian. Jika ditimbang dan kita hitung, nikmat Allah jauh lebih banyak, tidak terhitung, tak terhingga. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Habibunal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, di Eropa hari ini orang-orang berebutan masuk ke dalam Islam. Agama Islam sangat laris. Di Amerika hitungannya tiap bulan ribuan orang masuk Islam. Dalam waktu hanya 1 tahun, lebih 400 gereja di London menjadi masjid. Pesat sekali perkembangan orang masuk ke dalam Islam. Dan yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, bukan orang-orang gembel, orang-orang bodoh, orang awam. Di Rusia, Islam tidak lagi bisa ditampung di dalam masjid-masjid, meluber sampai keluar. Di Jerman, Masya Allah, kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan hari ini, orang berlomba-lomba meninggalkan agamanya, masuk ke dalam Islam tanpa dipaksa. Mereka sudah melihat segala kelebihan, keunggulan, keistimewaan, kemuliaan, ketinggian agama Islam ini.
dan mereka sudah jenuh, bosan, bahkan jijik melihat tatanan dunia yang selama ini mereka sudah geluti. Mereka melihat masa depan ini hanyalah bersama Islam. Dengan ini pada bulan Februari 2012, geliat yang terjadi sekarang itu sudah terbaca dulu, sehingga mereka memperbincangkan potensi yang akan menguasai dunia ke depan ini sebenarnya di tangan siapa. Siapa yang memperbincangkannya? Yang memperbincangkannya adalah negara-negara terkuat dunia, negara-negara memiliki intelijen terhebat di dunia. 15 intelijen terhebat di dunia duduk bermusyawarah di New York, diprakarsai oleh NIC, membicarakan tentang siapakah sebenarnya yang kelak akan memimpin dunia. Maka opsi mereka mengusulkan penguasa dunia masa depan adalah Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika, tapi ke depan masih Amerika. Opsi kedua adalah Cina, opsi ketiga adalah mafia-mafia dan gangster-gangster internasional, dan opsi keempat adalah Islam atau khilafah Islamiyah. Satu persatu dikupas dan dibedah, dan satu persatu berguguran dan rontok. Ketika dikaji Amerika, seluruhnya sudah menemukan bahwa Amerika sudah tidak mungkin lagi mampu memimpin dunia ke depan, khususnya di atas tahun 2020, tahun ini ke atas. Dan kita sudah melihat bagaimana sekarang Amerika menjadi musuh bersama. Amerika sudah mulai sakaratul maut dalam banyak hal, bahkan banyak negara-negara dunia ingin mencampakkan dolar dan seterusnya. Lalu masuk pada opsi yang kedua, mereka bicarakan Cina. Sekali lagi saya katakan, yang berbicara ini adalah dunia, yang mendiskusikan adalah para pakar dan para ahli. Saat diperundingkan tentang kemampuan Cina memimpin dunia, tentu saja lengkap dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Cina, di samping kelebihannya, lebih 87% peserta yang hadir menyepakati Cina tak akan mungkin menjadi pemimpin dunia ke depan. Dan memang sekarang ini terbukti Cina pun sedang dalam keadaan krisis, Pak. Jangan Bapak pikir Cina sangat kuat. Iya kedengaran, iya kelihatan, tetapi bila orang-orang yang ahli disuruh bicara, mereka bisa membongkar sesungguhnya seperti apa kondisi Cina pada hari ini. Benar prediksi mereka dulu 2012, Cina tak akan mungkin mampu memimpin dunia karena Cina sesungguhnya sangatlah rapuh. Lalu yang ketiga dibicarakan, jaringan mafia internasional. Gangster-gangster memiliki jaringan ekonomi global, militer, teknologi yang ada di tangan mereka, semua dikaji. Itu juga akhirnya sepakat mengatakan tidak, mereka tak akan mampu menguasai atau memimpin dunia di atas tahun 2020. Berarti opsi keempat. Dan opsi keempat yang mereka bicarakan dulu, lebih 90% yang hadir sepakat mengatakan pemimpin dunia ke depan adalah Islam. Sekarang apa yang mereka rundingkan 8 tahun yang lalu, Pak, mulai dirasakan. Dunia menyaksikan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Makin Islam ditekan, makin Islam melambung. Makin Islam dibenci, diperangi, justru yang terjadi makin Islam diidolai, diminati, dicintai. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin.
Mereka berbagai macam cara-cara busuk mereka melakukan penggembosan, pembusukan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala membuat strategi yang menyebabkan Islam ini justru makin disenangi, dicintai, dipercayai, dan orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Tinggal kita di Indonesia yang kayaknya memang selalu bagian belakangan, Pak. Ketika peradaban-peradaban yang dulu sangat dielu-elukan di barat sudah dijadikan sampah di barat, peradaban yang sudah jadi sampah itu diimpor ke Indonesia, laku di Indonesia. Ketika sampah-sampah pemikiran di timur, di barat sudah dianggap memang betul-betul sampah yang tidak layak lagi dikonsumsi, tidak layak lagi dipakai, dan itu diekspor ke Indonesia, diterima oleh Indonesia. Indonesia memang selalu belakangan, jangan tersinggung, memang kenyataannya demikian. Saya contohkan saja, Pak, paha ayam itu di Amerika dibuang, Pak. Paha ayam di Amerika itu dianggap sumber dan pusat penyakit yang ada dalam satu tubuh ayam, itu ada di paha. Nggak tahu mau dibuang kemana, maka ditimbulkan isu paha ayam paling empuk, paling enak, diwakili dengan filet ipin dan upin. Dioper film itu ke Indonesia, diterima oleh orang Indonesia, dan sekarang isunya adalah paha ayam paling baik. Padahal Nabi Muhammad SAW paling tidak menyukai pada hewan ternak bagian paha, apalagi yang dekat dengan pantat. Karena segala yang tidak baik pada hewan itu ada pada bagian paha, bagian pantat. Mereka buang, Pak, karena tidak ada pembuangan kecuali langsung menghasilkan, kecuali hanyalah Indonesia. Mereka buang ke Indonesia dengan judul KFC dan lain-lainnya. Sekali lagi, ini memang tempat negeri pembuangan, Pak. Membuang-buang ideologi yang sudah punah, pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan, ya, ibaratnya begitu. Ketika di luar sana, di Amerika, di Eropa, di negara besar, demokrasi sudah mulai dianggap basi, di sini masih dielu-elukan. Begitulah kenyataannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu, lanjut, wala yu'la alaihi. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kumpulkan seluruh ajaran apapun di muka bumi, adu tanding, Pak, dengan ajaran Islam, Pak. Ini bukan karena kita orang Islam, ya, lalu kita ingin menang-menangkan Islam. Kenyataannya demikian. Tahun 2020, maaf, abad ke-20 maksud saya, 3 kali diadakan adu tanding yang terhebat ajaran mana, hukum mana, sistem mana di bumi ini. Adu tanding ini, Bapak Ibu, melibatkan para pakar-pakar dan ahli-ahli seluruh negara dari seluruh dunia. Tempat perlagaan adu tanding sistem terbaik ini adalah di Perancis. 3 kali dalam abad 20, Pak, ya, 3 kali diadakan. Islam diwakili ketika itu oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang lain-lain mengirimkan orang terhebat, terpintar, para pakar-pakar dan ahli. Saya singkatkan, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam adu tanding pertama itu, tempatnya di Perancis, Islam diakui sebagai yang terbaik sistemnya. Dalam hal apa saja? Mulai dalam hal politik, ekonomi, hukum, dan lain-lainnya, Islam terbaik. Direncanakan sekian puluh tahun ke depan untuk diadu lagi dari seluruh negara berbagai dunia. Islam tentu saja salah satu pesertanya. Kali kedua ini berharap orang-orang bisa mengungguli Islam. Sekali lagi, Islam yang juga tepatnya masih di Perancis tidak bisa dikalahkan. Di penghujung abad ke-20 diadakan pertandingan terakhir. Ternyata ada juga, Pak, pertandingan tingkat dunia tentang
membicarakan, mendiskusikan, mendebatkan mana sistem yang paling terbaik di muka bumi. Sekali lagi, Islam unggul, dan sejauh itu Presiden Prancis, bahkan siapa kepala pimpinan Kristen yang ada di Roma, Itali, Vatikan, Paus Yohanes Paulus mengumumkan, buat apa saja, inspirasi itu dari syariat Islam, tapi jangan atasnamakan Islam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita kembali kepada perkataan Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi, dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam dalam perkara apa saja. Islam menembus bukan hanya satu dimensi dunia yang rendah ini saja, tapi Islam menembus garis batas dunia, yaitu akhirat. Kejar akhirat, kamu dapatkan dunia. Itu firman, itu kata Rasulullah SAW. Siapa yang mencari akhirat, aku beri untuknya dunia. Demikian kata Rasulullah SAW. Maka malang dan merugilah orang-orang tertipu menganggap dunia adalah batas cita-cita terakhirnya. Kembali kita kepada sorot pembahasan kita utama, bahwa bagaimana sekarang kita menjadikan di kehidupan kita, dalam ruang lingkup kecil kita, yaitu skala miniatur Islam, yaitu rumah tangga, kita bisa menjadikan Islam sebagai favorit keluarga, Islam sebagai idola tertinggi, acuan utama di dalam menjalani hidup di kehidupan ini. Islam. Banyak rumah tangga yang berantakan, Pak. Orang kawin cerai itu dianggap masalah kayak bekawan dengan pemusuhan. Pengen bekawan, mereka bersatu. Tiba saatnya bermusuhan, mereka pun berpisah. Seperti itu rendahnya rumah tangga dalam pandangan orang-orang jahiliyah awam terhadap rumah tangga. Tapi dalam Islam, rumah tangga urusannya adalah setengah agama. Masya Allah, Pak. Setengah agama. Makanya Imam Ahmad ibnu Hanbal, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, imamnya para ulama ahli hadis dunia. Beliau ketika istrinya meninggal dunia, baru saja dikuburkan, pas pulang muridnya masih mendampingi beliau, beliau langsung mampir ke rumah sebuah keluarga yang mulia terhormat, dan di keluarga itu ada memiliki seorang janda yang soleha. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal melamarnya, menikahinya. Murid-muridnya berkata, Tuan Guru, baru saja almarhumah istri Tuan Guru dikuburkan, Tuan Guru langsung melamar dan menikahi seorang janda yang sekarang Tuan Guru baru lakukan. Kenapa Tuan Guru? Apa kata beliau? Demi Allah, saya tidak mau satu malam saja saya melalui malam saya, sementara agama saya di mata Allah hanya setengah, kata. Itu dalam Islam. Rumah tangga ini adalah penyempurna setengah agama yang lain. Ini merasa kena yang duda nih kayaknya. Hah? Para dudawer yang janda-janda kasih alamat, saya janda. Sempurnakan setengah agama itu dalam Islam. Jadi di rumah tangga dalam Islam ini, Pak, sekali lagi posisinya sangat besar. Setengah agama. Anda bujangan umpama. Bujangan? Enggak. Anda bujangan? Iya, nah, baik. Yang satu sudah menikah, yang satu menikah. Anda tahu, Anda tahajud, beliau tahajud. Tahajudnya 4 rakaat, tahajudnya 4 rakaat. Nilai tahajud yang sudah menikah total 100% pahalanya sisi Allah. Beliau nilai tahajudnya sisi Allah yang sama jumlah banyaknya hanya 50%. Ayo nikah yuk. Ini rumah tangga ya, saya hanya bicara tentang rumah tangga. Satu bagian daripada kehidupan yang ada digeluti dalam Islam. Dan setelah berumah tangga, ada sahabat yang agak sedikit merasa ingin melebihi Nabi Muhammad SAW. Menurut dia itu bagus idenya. Ketika dia bertanya pada Bunda Aisyah, macam mana kira-kira amal solehnya Rasulullah itu? Bunda Aisyah bercerita tentang hebatnya tahajud Nabi, sampai-sampai kakinya bengkak lagi saking lamanya tahajud.
Bunda Aisyah menceritakan bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Bunda Aisyah menceritakan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW dalam beramal dan berbuat kesolehan, ketaatan. Apa kata laki-laki yang 3 orang tadi yang datang pada Bunda Aisyah? Onde mande. Rasulullah yang seluruh dosa-dosa masa lalunya dan dosa-dosa masa depannya sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Surga dijamin Rasulullah akan menjadi ahlinya. Dia yang membukakan pintu surga nanti. Pita pintu surga itu nanti Rasulullah yang buka dulu. Rasulullah itu dijamin oleh Allah. Seperti itu ibadahnya. Lah kita siapa? Kata mereka yang bertiga tadi, kita ini siapa? Kalau saya ingin. Nah, ini dia mencoba mengungguli Nabi karena dia bukan Nabi, karena dia bukan apa-apa, nggak ada jaminan apa-apa. Jadi dia berharap dia bisa mendapatkan posisi dekat-dekat Nabi lah dengan cara mengungguli Nabi dalam hal ibadah. Lalu apa katanya? Saya berjanji saya akan tahajud sepanjang malam dan saya tidak akan tidur setiap malam. Saya akan tahajud terus. Yang satu lagi berkata, saya berjanji sampai mati setiap siang hari sampai malam saya akan puasa terus. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Yang lain lagi berkata, saya berjanji saya tidak akan kawin-kawin seumur hidup saya. Saya ingin fokus beribadah karena kawin akan banyak menyita waktu saya. Menafkahi bini, menafkahi anak, menafkahi keluarga dan sebagainya. Saya akan fokus ibadah. Sampailah berita itu kepada telinga Nabi Muhammad SAW dan Nabi berkata, siapa yang berkata begini? Sayalah yang paling taat di antara kalian semua kepada Allah. Dan Nabi Muhammad diizinkan melakukan itu ya Pak ya Bu. Nabi Muhammad dibenarkan menyampaikan kata-kata yang kesannya berbangga-bangga, tapi bukan berbangga-bangga ala kita. Nabi hanya ingin pastikan mereka, seberapapun taat kalian tak akan mampu mengungguli ketaatan saya. Begitu sebenarnya Pak. Lalu Rasulullah melanjutkan, tidak ada yang paling taat kepada di antara kalian, tidak ada yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah SWT melebihi saya. Tapi kata Rasul, saya tidur, saya tahajud, saya juga tidur. Ada hak mata saya, ada hak badan saya dalam malam hari itu. Saya berpuasa tapi saya juga berbuka. Ada hari-hari di mana saya memilih puasa, yaitu Senin Kamis, dan hari-hari yang di mana saya tidak berbuka, saya tidak berpuasa. Dan saya pun berumah tangga. Saya salurkan kebutuhan biologis yang ada pada diri saya. Saya pun punya anak bini keturunan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak menyukai sunnahku. Yang sunnah Nabi itu ada di antara keadilan, kiri dan kanan tepat garis di tengah. Enggak ada yang keterlaluan ke kanan, keterlaluan ke kiri, itu enggak ada, tepat di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian ini umat pertengahan agar kalian menjadi contoh yang dapat ditiru bagi manusia. Kita inilah yang paling pertengahan, Pak. Enggak ada itu ceritanya saya tidak kawin-kawin sampai mati. Sementara ada pada kita gharizah atau insting untuk berumah tangga, untuk menikah, menyalurkan kebutuhan biologis dan segala macamnya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada masalah rumah tangga. Bab yang masuk dalam kajian Rasulullah SAW yang cukup serius adalah rumah tangga, karena ini berkaitan sampai ke akhirat kita. Tidak sedikit sekali lagi di Eropa orang buang agamanya. Kenapa Pak? Di rumah tangga, dan bahkan orang-orang untuk berumah tangga juga kebanyakan ya, orang berumah tangga itu tidak begitu minat. Baru nanti setelah usia 40 tahun, 45 tahun baru mulai berumah tangga. Itu pun setelah dia lihat anak-anaknya waktu kecil lucu menggemaskan, kemudian mulai kanak-kanak, mulai banyak tingkah, masa remaja mulai membuat kita jantungan, setelah dewasa kita dibuang. Begitu kenyataannya Pak di Eropa, di Amerika, di kehidupan jahiliyah yang maju. Dari segi dunianya, anak-anak membuang orang tua, anak-anak tidak menghargai orang tua, anak-anak melawan menentang orang tua, dan itu sudah merambah ke Indonesia. Betul? Akhirnya orang melihat, memperbandingkan, tetangga saya muslim, anaknya muslim. Setelah anaknya muslim, orang tuanya dirawatnya,
orang tuanya sangat dimuliakannya, orang tuanya dijunjung tingginya, orang tuanya